Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan membahas soal materinya tentang fluida statis. Seperti yang kemarin sudah dilihat, materi yang sudah dibahas itu adalah tentang massa jenis, tentang tekanan, dan tentang hukum Pascal. Kita cobain soalnya ya. Jadi di sini ketahui katanya sebuah kolam renang dalamnya adalah 5,3 meter berisi penuh dengan air dengan massa jenisnya ρ-nya adalah 1 gram per centimeter kubik. Jadi kalau misalnya kita tulis yang diketahuinya apa, jadi nomor 1 dia diketahuinya adalah kolam renangnya. Kita sebutnya apa ya, H aja gitu ya. Ternyata dia kedalamannya adalah 5,3 meter. Nah, berisi penuh air dengan massa jenis, berarti ρ-nya sudah ada. ρ-nya itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, berarti ini kalau dirubah ke internasional, dirubah ke kilogram per meter kubik, ini berarti jadi 1000, tinggal dikali 1000 aja gitu ya. Gravitasinya 10, jadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tekanan hidrostatik suatu titik yang berada 40 cm di atas dasar kolam renang, mungkin ya ini maksudnya bukan bank tapi kolam renang. Berarti kalau misalnya kita gambarin nih, jadi kalau digambarin ceritanya ini kalau misalnya ada sebuah kolam renang, jadi katakanlah ini adalah kolam renang. Nah, kolam renang itu kan dia diisi oleh air. Nah, ternyata kedalamannya itu adalah 5,3. Nah, titik yang ditanyakan itu ternyata berada 40 cm di atas dasar kolam renang. Berarti dia kalau dirubah ke meter dibagi 100 jadi 0,4 meter. Berarti di sini ini adalah 0,4 meter. Sedangkan tekanan hidrostatik seperti yang kemarin sudah dipelajari, bahwa tekanan hidrostatik itu persamaannya adalah ρ dikali G dikali H, dan H yang ini adalah kedalaman titik yang ditanya dari permukaan air, artinya yang ini. Nah, ini adalah kedalamannya. Berarti berapa besar kedalaman? Berarti kan dia tinggal selisih aja ya. Berarti 5,3 dikurangi 0,4. Jadi ini adalah 4,9 meter. Berapakah besar tekanan hidrostatik? Berarti 1000 dikali 10 dikali 4,9. Berarti dia jadinya 49.000 Newton per meter kuadrat. Sebenarnya Newton per meter kuadrat itu nama lainnya adalah Pascal. Jadi ini boleh dirubah menjadi Pascal atau PA. Dan nolnya 3 artinya kan dia kilo ya. Berarti dia adalah 49 kilo Pascal. Sebenarnya sini nggak ada isinya ya, tapi kita cari yang mendekati aja ya, kalinya yang C gitu. Itu yang nomor pertama. Nah, sekarang kita cobain yang nomor kedua. Nah, yang nomor kedua di sini diketahuinya adalah sebuah kapal selam berada 20 meter di bawah permukaan air. Nah, massa jenisnya dia adalah 1050 kg per meter kubik jika tekanan atmosfer sama dengan tekanan hidrostatik air laut pada kedalaman 10 meter dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan mutlak yang dialami oleh kapal. Nah, tekanan mutlak di sini kan dia artinya tekanan total. Tekanan total itu artinya berarti cari P itu adalah P0 ditambah dengan P hidrostatik. Gitu kan ya. Nah, karena di situ dia bilang tekanan atmosfernya dia bilang sama dengan tekanan hidrostatik tapi di kedalaman 10 meter. Berarti kita bisa tulis di sini ρ GH juga kan? ρ GH tapi hanya tadi yang 10 meter. Yang ini juga sama, ρ GH juga tapi H yang ini adalah H yang 20 meter gitu kan ya. Jadi kita masukin P sama dengan ρ airnya itu ρ air lautnya tadi 1050. G-nya adalah 10. H-nya tadi yang sama dengan kedalaman 10 meter berarti 10. Ditambah ρ-nya di sini adalah 1050
dikali 10 dan kedalamannya adalah 20. Berarti kalau misalnya kita kalikan, berarti P sama dengan ini enaknya sih pakai notasi ilmiah ya. Jadi kalau pakai notasi ilmiah dia akan jadi 1,50 pakai notasi ilmiah berarti dia jadi 1,05 dikali 10 pangkat 1 2 3 4 5 gitu ya, ditambah dengan 2 dikali 1,05 itu kan berarti dia 210, nanti 2,10 dikali 10 pangkat 5 juga, berarti ditambahin jadi P nya sama dengan 1,05 tambah 2,10 itu adalah 3,15 dikali 10 pangkat 5, atau kita tulis P nya adalah 315.000 Pascal. Jadi isinya adalah yang C gitu ya. Itu untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3 berarti kita tinggal masukkan di sini berapakah selisih tekanan hidrostatik darah di antara otak dan telapak kaki seorang yang tinggi badannya 165. Otomatis yang 105 itu dia udah pasti H. Berarti H-nya adalah 165 cm. Tapi karena dia harus berubah jadi internasional, dirubah ke meter, berarti 165 dikali 10 pangkat min 2 meter. Karena dia naik ya, dibagi 100. Nah, udah gitu ditanyanya adalah selisih tekanan. Selisih tekanan ya berarti antara di otak dan telapak kaki rumusnya sama, rho GH. Berarti P sama dengan rho-nya 1 kali 10 pangkat 3. Yang ini G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 165 kali 10 pangkat min 2. Berarti kalau dikali ini 165 kali 1 berarti 165 dikali 10 pangkat ini 1 berarti 4 kurangi 2 2. Jadi isinya, atau kita rubah menjadi pangkat kan bisa dibikin 1,65 ya. 1,65 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Berarti isinya 1,65 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Jadi isinya yang C. Itu ya. Nah, sekarang kita cobain soal yang berikutnya. Jadi ini adalah soal yang nomor 4. Jadi di sini diketahui pada gambar berikut. Jadi dia pipa berbentuk U diisi dengan air dan oli. Jadi kalau oli itu massa jenisnya lebih kecil daripada air, maka dia akan berada di atas. Gitu kan ya, sama kayak minyak. Nah, ditanya adalah selisih tinggi permukaan air dan oli. Ditanya delta H, tinggi antara air dan oli. Jadi kalau misalnya di sini kan ada oli nih. Nah, oli itu berarti yang ini adalah H oli kan? Ini H oli. Sedangkan yang ini dia adalah H si air. Jadi kalau misalnya dia tanya delta H itu berarti H oli dikurangi H air. Cuman kan kita tuh harus tahu dulu berapa H airnya. Cuma ada keterangan bahwa kalau kita ngomongin tekanan di kedalaman yang sama itu sama besar. Jadi kalau misalnya ibu tarik garis ini diperpanjang, nah ada suatu titik di sini, ini namain misalnya A, yang ini dinamain B karena dia kedalamannya sama, berarti PA sama dengan PB gitu kan. Nah, P itu kan rumusnya berarti rho GH, berarti rho A dikali G dikali HA sama dengan rho B dikali G dikali dengan HB. Nah, G-nya kan bisa dicoret. Rho A di situ kan dia artinya adalah oli. Berarti ini rho oli dikali H oli sama dengan rho air dikali H air. Nah, rho oli itu di situ diketahuinya adalah 0,8. H oli itu dia 20 cm, yang ini. Rho airnya itu adalah 1 dan HA-nya berarti ditanya. Berarti berdasarkan ini kan berarti HA-nya didapat ya, 0,8 dikali 20 berarti isinya adalah 16 cm. Berarti didapatlah
Berapakah besar selisih tinggi? Berarti yang ini ya, delta H. Berarti delta H sama dengan H olinya itu 20 dikurangi dengan 16 cm. Berarti isinya adalah 4 cm. Isinya C. Gitu ya, itu yang nomor 4. Oke, kita bahas yang soal nomor 5. Di sini materinya sepertinya adalah hukum Pascal. Jadi ini materi tentang hukum Pascal. Nah, ditanyanya adalah berapakah massa A. Jadi kalau hukum Pascal itu kan persamaannya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F-nya itu adalah gaya dan A-nya itu adalah luas. Nah, kalau dilihat di soal, F di sini mungkin maksudnya adalah gaya berat. Jadi kita kan itu sama-sama gaya. Berarti F-nya sama dengan berat, berarti F-nya sama dengan M dikali gravitasi. Karena massa B-nya 6 ton, 6 ton itu 6.000, berarti kita bisa dapat WB. WB-nya itu adalah 6.000, massanya dikali gravitasi 10. Berarti WB-nya jadi 60.000 Newton. Gitu kan ya? Nah, di sini A1-nya sudah ada, A2-nya sudah ada. Jadi kita tinggal masukkan. F1-nya itu dicari. A1-nya itu adalah 10 pangkat min 2. Gitu kan ya. F2-nya tadi yang sama kayak berat WB, berarti ini jadinya 60.000 dibagi A2-nya itu adalah 20. Berarti F1-nya sama dengan ini kali silang, jadi 60.000 dikali 10 pangkat min 2. Berarti ini nolnya kan hilang, ini dikali ya. Berarti kan nolnya hilang 2, berarti jadi 600 dibagi 20. 600 dibagi 20 adalah 30 harusnya ya. 30 Newton. Gitu kan? Karena F itu persamaannya adalah M dikali G, tadi pakai rumus berat, M dikali G sama dengan 30, G-nya adalah 10, berarti M sama dengan 30 dibagi 10, karena ini gravitasinya adalah 10, jadi isinya 3 kilogram. Ya, isinya yang B.